Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini bersama saya Bang Winario. Tentunya hari ini saya ditemani bersama Bunda Yuli dan juga Bunda Rani. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat hari ini Bunda Rani? Alhamdulillah. Bunda Yuli juga sehat ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya ya. Oke, sebelumnya pokoknya saya mohon maaf hari ini atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu. Oke, Bunda Yuli hari ini selama di Auladi sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Oke, kayaknya masih tergolong junior Bunda ya. Berbeda dengan Bunda Rani. Bunda Rani berapa tahun di sini? Saya masuk 10 tahun. 10 tahun dari tahun berapa? Dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Berarti memang cukup lumayan senior malah ya di sini ya. Jadi artinya pengalaman-pengalaman yang Bunda Rani dapatkan selama di Auladi sudah benar-benar matang gitu ya dari kita. Selama di Auladi tentunya kita ada yang namanya program The Leader ini atau biasa sering disebut kalau orang luar itu 7 Habit gitu ya. Apa sih perbedaan yang Bunda dapatkan sebelum masuk di Auladi dan sudah di Auladi ketika sudah mendapatkan materi 7 Habit? Mungkin boleh Bunda Yuli dulu jawab. Oke, kalau saya pribadi sih ya, sebelum masuk di Auladi mungkin lebih ketergantungannya tuh lebih tinggi. Nah, kalau misal sudah di Auladi lebih tercipta rasa kemandiriannya. Oke. Kalau Bunda Rani sendiri gimana? Oke, kalau saya selama sudah bergabung dengan Auladi ya, jadi banyak pembelajaran habit-habit ini yang akhirnya terorganisir gitu. Jadi kita mulai bisa menata diri kita, bagaimana kita untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Semuanya kita pelajari di 7 Habit ini. Apa yang dibilang Bunda Rani tadi, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan terorganisir dengan sendirinya setelah kita dapat materi gitu ya. Betul. Oke, namun kalau bahas 7 habit itu terlalu banyak kali ya. Mungkin untuk hari ini akan saya bahas 1 habit dulu saja. Nanti ke depan akan kita bahas habit-habit yang lain. Nah, untuk habit yang pertama saja deh. Oke, untuk habit yang pertama sudah tahu apa itu isinya? Habit yang pertama itu kita fokuskan dulu, be proactive. Oke, benar ya. Artinya be proactive. Oke, gitu. Yang Bunda pahami dari Bunda Rani dulu. Yang Bunda pahami tentang habit yang pertama yaitu be proactive. Ya, jadi be proactive itu sendiri bagaimana kita mampu menjalankan tanggung jawab, punya inisiatif untuk mencapai goal yang mau kita tuju. Gitu. Jadi semuanya harus berangkat dari diri kita sendiri dulu. Oke, gitu. Kalau Bunda Yuli sendiri gimana? Proaktif itu artinya dimulai dari kita. Jadi kalau dari diri kita itu sudah ada kemauan tanpa disuruh-suruh orang lain gitu. Jadi itu sudah tercipta di proaktif. Oke, gitu. Tapi saya penasaran penerapan dari Bunda Rani ataupun Bunda Yuli yang Bunda Yuli terapkan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, contohnya apa? Iya, kalau yang diterapkan di sekolah, nanti kan di Auladi sendiri semuanya baik siswa, orang tua maupun guru kan kita belajar habit semua. Jadi membangun kebiasaan yang baik itu memang harus semuanya, nggak bisa hanya satu elemen saja gitu ya. Biasanya kalau untuk siswa kita ajarkan bagaimana mereka mampu menjalankan tugas mereka. Jadi semua anak di Auladi ini punya peran-peran kepemimpinan. Iya. Jadi kita kasih tanggung jawab, kita lihat bagaimana mereka menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Iya. Oke, kita lanjut ke jawaban dari Bunda Yuli. Penerapan di sekolah gimana? Dari saya pribadi sih ya, untuk penerapan habit Swan yang di sekolah itu dimulai dari diri, yaitu mulai dari persiapan untuk mengajar. Jadi dari perangkatnya, dari metode apa yang mau diajarkan itu sudah saya siapkan sendiri. Jika nih baik Bunda Rani maupun Bunda Yuli sudah menerapkan 7 habit khususnya di habit 1 yaitu be proactive dengan baik di sekolah maupun di rumah. Namun ketika kita melihat ada rekan kita atau ada keluarga kita baik di sekolah maupun di rumah yang belum menerapkan habit 1, apa sih tanggapan dari Bunda sekalian, dari Bunda Rani dulu deh? Oke, iya. Itu kan lingkaran pengaruh ya. Lingkaran pengaruh kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di luar ya. Jadi sekarang kita kembalikan ke diri kita sendiri, bagaimana cuaca hati kita untuk
untuk bisa mengkondisikan kita mau berbuat apa gitu. Ketika melihat ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan koridornya, kalau saya sih tidak langsung menjudge bahwa si A, si B, si C seperti ini, enggak. Kita cari dulu nih, tahu kenapa dia seperti itu. Misalnya guru harusnya datang tepat waktu, tetapi dia datang mungkin tidak tepat waktu ya. Kita cari tahu dulu kenapa. Bisa jadi mungkin dia sedang sakit atau mungkin ada urusan keluarga yang nggak mungkin diceritakan saat tersebut gitu ya. Jadi lebih kepada pendekatan dulu. Kira-kira apa sih pendapat Bunda Yuli tentang baik rekan yang ada di sekolah maupun ada yang ada di lingkungan di rumah yang belum menerapkan 7 habit khususnya di habit 1? Untuk menerapkan 7 habits itu kan butuh proses. Jadi butuh proses pembelajaran dan butuh penjelasan. Jadi misalnya teman kita atau rekan kita yang masih awam dengan 7 habits, jadi harus kita kasih pendekatan dengan penjelasan. Oh, 7 habits itu kayak gini loh. Be proaktif itu kayak gini loh. Jadi dengan penjelasan yang seperti itu, mereka mungkin lebih paham kan. Jadi untuk kedepannya mereka lebih fokus. Oh iya, kata si A, 7 habits itu kayak gini. Jadi mereka tuh mengingat dari penjelasan yang sudah kita jelaskan. Kalau saya tambah satu lagi deh, yang paling penting dicontohkan dulu. Ya, dicontohkan. Jadi kita tidak cuma ngomong ya, tapi harus dicontohkan dulu. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, nah baru orang lain insya Allah akan ikutin. Pernah nggak kira-kira ngalamin ketika Bunda mencontohkan atau menjelaskan ada saja orang-orang yang tidak menerima dengan penjelasan atau dengan contoh tersebut? Ya, pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Pasti. Jadi tinggal kita aja bagaimana tadi kan kita berusaha memahami orang tersebut dulu. Kita lihat dulu, kita pendekatan. Bisa jadi orang tersebut belum mau dengan ikut kita ya karena memang pendekatan kita belum pas. Karena butuh proses tadi ya. Butuh proses gitu kan. Mungkin dia butuh kepercayaan dengan kita lebih sehingga bisa masuk apa yang kita mau sampaikan. Yang namanya Islam itu kan kalau yang saya tahu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tentunya di dalamnya memang ada Quran yang sudah menjelaskan tentang seluruh kehidupan manusia, proses kehidupan manusia dan seluruh apa yang dilakukan. Kira-kira saya pengen tanya Bundaran ini kira-kira ada nggak sih ayat-ayat Al-Quran yang memang menjelaskan khusus tentang 7 habit di habit 1 yaitu be proactive? Oke, jadi untuk 7 habit 1 proactive itu ada di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum sendiri yang merubahnya. Gitu. Jadi sudah jelas ya, apapun yang akan kita capai, apapun yang mau kita tuju, harus dengan perjuangan dan usaha dari diri kita sendiri. Jadi memang pada intinya seluruh apa yang ada di 7 habit yang khususnya habit 1 itu memang sudah tercakup di dalam Al-Quran gitu ternyata. Dan tentunya semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita mentadaburinya, kemudian kita mengamalkan Al-Quran, ya tentunya semuanya dapat gitu ya. Seluruh 7 habit malah gitu kan yang akan kita dapatkan. Tentunya kembali lagi bagaimana cara kita membiasakan diri tersebut, kita mencontohkan orang lain mungkin seperti itu ya. Baik, untuk semuanya mungkin itu dulu dari kami. Nanti mungkin ke depan kita akan bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.